Alhamdulillah wa syukrulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis nomor 836. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subratin min ta'amin fa adkhala yadahu fiha panalat asabi'ahu balalan faqala ma hadha ya sahibat ta'am qala asabathus sama'u ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqat ta'am kayyarahun nasu man gosa falaisa minni rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah dan terima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra pernah lewat ala subratin min ta'am pada satu tumpukan makanan. Fa'adkhala yadahu fiha lalu beliau memasukkan tangannya di makanan itu. Panalat asabi'ahu balalan lalu tangannya kena di suatu yang basah. Faqala lalu Nabi bersabda, ma hadza ya sahibat ta'am, apa ini wahai pemilik makanan? Qala ia menjawab, asabathus sama'u ya Rasulullah, hujan telah menimpanya wahai Rasul. Qala Rasul bersabda, afala ja'altahu fawqat ta'am, kenapa tidak dijadikan di atas makanan itu? Kayyarahun nas, supaya orang-orang melihat. Man gussa falaisa minni, siapa yang menipu falaisa minni, dia bukan dari golonganku. Rawahu Muslim. Satu lagi. Wa an Abdullah bin Buraidah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man habasal inaba ayyamal qitafi hatta yabi'ahu mimman yattakhidahu khomron faqad taqahaman nar ala basiratin. Rawahu Tabrani fil Awsat bi isnadin hasanin. Wa an Abdullah bin Buraidah dan terima dari Abdullah bin Buraidah an abihi dari bapaknya. Qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man habasal inaba, siapa yang membiarkan anggur ayyamal qitafi, di hari panennya, hatta yabi'ahu, sehingga ia menjualnya, mimma yattakhidahu khamran, kepada orang yang mau bikin khomer. Faqad taqahaman nar, sungguh ia
telah menempuh jalan ke neraka ala basiratin dengan sengaja. Rawahu Tabrani fil Awsat, telah meriwayatkan hadis ini Imam At-Tabrani fil Awsat di kitab Al-Awsat bi isnadin hasanin dengan sanad yang hasan. Udah duduk. Dua hadis. Hadis yang pertama masih meneruskan bab di hadis yang kemarin, yaitu haramnya ghosyun, haramnya penipuan atau menipu dalam urusan jual beli dengan bentuk apapun. Kemudian hadis yang kedua ini akan menjelaskan haramnya kita menjual sesuatu yang akan menjadi penyebab maksiat. Jadi kita menjual sesuatu yang dengan itu menjadi penyebab orang melakukan maksiat, orang melakukan dosa. Ini dalam Islam terlarang secara syariat. Di hadis yang pertama ini kisah berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada para sahabat siapa yang mengadakan sesuatu amalan yang dengan amal itu orang tertipu. Jadi bentuknya apapun, siapapun yang melakukan sesuatu yang dengan amalan itu orang tertipu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan laisa minni, dia bukan dari golonganku. Nah kasusnya di hadis yang ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lewat, ya bisa dibilang pasar nih, karena orang jualan di sana. Ada satu tumpukan makanan dan tidak disebutkan di hadis ini apa yang dijual pada waktu itu. Yang jelas itu sebahagian dari bentuk makanan. Gak tahu kurma, ya, gandum, kacang-kacangan. Jadi tidak disebutkan di sini. Nah, ketika Nabi lewat, Nabi saat itu memasukkan tangannya di tumpukan makanan itu. Ternyata panalat asabi'ahu balalan. Tangan Nabi kena di sesuatu yang basah. Padahal dari atas kelihatan kering begitu. Jadi dari luar kelihatan kering, ketika Nabi memasukkan tangannya, ternyata di dalam makanan itu basah. Nah saat itu Nabi SAW bertanya, "Ma hadza ya sahibat tu'am?" Apa-apaan ini? Sengaja? Begitu. Ini yang ditanyakan oleh Nabi. Sengaja yang basah di dalam, yang kering di atas. Sehingga nanti yang beli lihat yang kering, ternyata di bawahnya basah. Ini banyak sekali ya. Sekarang, ya ini kalau kita lihat di jalan ya sekarang banyak itu ada apa ya tulisan ya, misalkan ini misalkan 10.000 begitu ya, eta setengahna di tulisan letik kecil itu. Padahal dia harganya itu 20.000 ya, ditulis 10.000, tulisan setengah gitu. Ini upin ini, nipu ini. Kenapa? Seringkali orang tergiur dengan murah ya, begitu. Tapi setelah dia mau beli, ternyata setengah, berarti 20.000 1 kilo kan gitu. Identiknya, plang itu kan 1 kilo begitu. Nah ini nih, jadi ada unsur ini, sehingga nanti orang ya kalau sudah ya nawar begitu ya, seringkali kan malu kalau nggak jadi kan gitu. Nah gitu, dia terpaksa beli.
maka membeli barang itu ada unsur keterpaksaan. Jadi kalau dia dapat untung, gak barokah. Makanya ini saja ketika Nabi memasukkan tangannya, balalan basah. Sampai Nabi bertanya, apa-apaan ini? Sengaja bikin seperti ini? Qala, yang punya barang menjawab kepada Nabi, asobat sama ya Rasulullah, ini kena hujan wahai Rasul. Bisa jadi benar dia, bisa jadi benar, karena dengan hujan mungkin ya air tembus ke dalam begitu. Sedangkan yang di luar karena sinar matahari kering begitu, bisa jadi. Tapi Nabi seperti orang itu menjawab benar, tapi Nabi meluruskan. Ya. Karena kan nggak bisa apa-apa kalau memang kena hujan, benar kena hujan begitu. Ya. Nabi memberi ilmu kepada orang itu. Apalah ja'al tahu fauqat ta'am. Kenapa? Yang basah tidak diangkat ke atas. Ya, kayyarahun nas, biar kelihatan orang yang mau beli. Dia lihat barang seperti itu. Jadi kalau nanti ini kan cacat gitu. Dari kebiasaannya, biasanya kering ternyata ini basah begitu. Nah pertanyaannya, boleh nggak kita menjual sesuatu barang yang tidak semestinya? Yang biasanya dijual itu kering ternyata menjual yang basah. Boleh nggak begitu? Boleh? Boleh. Syaratnya yaro anas. Itu syaratnya. Jadi kalau misalkan ini barang cacat dijual, boleh. Syaratnya orang tahu barang itu cacat. Yang nggak boleh itu barang cacat disembunyikan cacatnya sehingga orang lihat barang itu mulus. Nah ini yang nggak boleh. Nah ini masuk dalam kategori tipuan begitu ya. Sehingga Nabi menyebutkan di hadis yang kemarin mengenai muhaffalat ya. Ini tidak muhaffalat itu tidak boleh dilakukan. Apa kemarin muhaffalat itu? Masih ada yang ingat? Binatang yang muhaffalat yang dijual itu binatang seperti apa? Allati tujma'u labanaha piduru'iha. Yang pemiliknya sengaja membiarkan susunya membesar. Tidak diperas. Itu namanya muhaffalat. Ini tidak boleh dijual kecuali diperas dulu begitu. Ini yang kemarin. Kenapa? Nabi SAW menyebutkan ya, bai'ul muhaffalat, menjual binatang yang susunya dibiarkan susunya tidak diperas, itu hilabatun. Nabi itu sudah menyebutkan seperti itu. Apa hilabah itu? Muwahhadatul khida, satu di antara bentuk tipuan. Ini sebenarnya bukan binatang saja, apapun sama. Jadi kelihatannya ya, seolah-olah itu bagus, ternyata di dalamnya ada yang disembunyikan. Nah ini yang disebut khilabah. Khilabah itu satu bentuk dari tipuan. Nabi menyatakan siapa yang melakukan khilabah, ya, bentuk tipuan dalam jual beli, maka dia bukan dari golongan umatku. Dan Nabi menyebutkan wala tahillul khilabah li muslimin. Ada tipuan dalam jual beli, maka dia itu bukan muslim, bahasanya begitu. Ya, itu halal. Kalau tidak halal bagi muslim, halalnya bagi kafir begitu. Seperti itu. Jadi ini hadis ini menyatakan bahwa haramnya dalam praktek jual beli ada tipuan. Ini hadis yang pertama.
Sampai Nabi menyebutkan palaisa minni. Siapapun yang melakukan jual beli ada tipuan di sana, maka dia bukan dari golongan umatku. Nah, lalu Imam An-Nawawi menjelaskan ini. Pak, tidak sederhana ini. Kalau Nabi sudah menyebutkan palaisa minni, dia bukan dari golongan umatku. Ini tidak sederhana. Imam An-Nawawi menjelaskan kalimat palaisa minni. Ini maknahu laisa mimmani tada. Orang ini bukan dari golongan yang mendapat petunjukku. Itu laisa minni. Jadi satu, dia tidak mendapat petunjuk bihadyi dengan petunjukku. Kalau orang tidak dapat petunjuk berarti dolalah, sesat. Begitu kata Nabi. Ini arti palaisa minni. Jadi tidak dianggap enteng. Waqtada bi ilmi wa amali. Dan dia tidak mengikuti keilmuanku dan amalku. Kira-kira kalau tidak mengikuti amal Nabi, orang apa? Kopron. Mengkafiri ajaran Nabi. Ini palaisa minni. Wa husni thoriqati, dan dia tidak ada pada jalan yang aku tempuh. Jalan yang ditempuh oleh Nabi apa? Siratal mustaqim. Ya, yang ujung jalan itu di surga. Ketika Nabi menyatakan palaisa minni, maka orang itu tidak mengikuti jalan yang aku tempuh yang ujungnya di surga. Ini bahaya, ya. Jadi dengan hadis ini, ya, para ulama menyatakan haramnya jual beli ada unsur penipuan. Tahrimil gisi wa huwa mujma'un ala tahrimihi syar'an. Jadi para ulama sudah menyebutkan haram secara syariat. Bagaimana kalau orang melakukan madmumun fa'iluh? Pelakunya berdosa. Makanya Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Basami di kitab Tawdihul Ahkamnya di juz ketiga di halaman 203. Dengan hadis di atas kata beliau, dalilun, jadi dalil ala tahrimi gishin nas, haramnya orang menipu manusia. Bil bai, dalam transaksi jual beli. Wasairil muamalat, dan termasuk haramnya penipuan dalam bentuk apapun muamalah. Jadi sanes dina dagang wungkul dalam bentuk apapun. Penipuan itu haram. Termasuk takiyah. Ada kan ajaran takiyah itu boleh. Takiyah itu nipu. Penipuan. Ini dilarang oleh Rasul. Sampai Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Basami menyatakan pil bai wasairil muamalat, menipu dalam urusan jual beli dan semua urusan muamalah tidak boleh. Karena Islam diajari oleh Rasul la tahillu, katanya tidak halal al-hilabah, penipuan li muslimin bagi seorang muslim. Beres hadis pertama. Hadis yang kedua nomor 837, babnya bai'ul inab limayat takhidahu khomron, menjual anggur kepada orang yang mau bikin homer. Hadisnya dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya
ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man habasal inab ayyamal kitab, siapa yang membiarkan, habasa itu kan dalam kamus Imam As-Sun'ani menyebutkan fil qamus, dalam kamus bahasa Arab, habasa al inab ai abqa, habasa teh abqa, membiarkan anggur, hinama jaa wakta kitopihi, ketika datang waktu panen. Jadi anggur sudah musim panen, dibiarkan saja, itu habasa namanya. Hatta yakuna zabiban, sampai si anggur-anggur itu kering jadi kismis. Kismis itu kan anggur. Jadi anggur-anggur itu dibiarkan sampai kering jadi kismis. Wal khomru, sedangkan homer tuttakhadu min asya'in katsirah. Biasanya homer itu dibikin dari bahan-bahan yang banyak bentuknya. Ada bisa dari anggur, bisa dari kurma, ya, bisa dari makanan-makanan lain. Cuma, walakin akan tetapi, kata Imam As-Sun'ani, aksara ma yattakhidunaha minaz zabib, kebanyakan orang bikin homer itu dari zabib, dari kurma, dari anggur kering, kebanyakan. Makanya nanti rata-rata jika anggur kering biasanya dibeli oleh orang yang mau bikin homer. Begitu. Kenapa? Karena kebanyakan homer dibikin bahannya dari itu. Makanya Nabi menyebutkan orang sengaja membiarkan anggur sampai kering, tidak dipanen, untuk dijual kepada orang yang mau bikin homer. Maka Nabi menyebutkan dia takoh hamanar, menempuh jalan yang ujung jalan itu di neraka. Basirot, sengaja. Jadi bukan main-main ini. Nah, Imam As-Sun'ani menjelaskan, wal hadisu dalilun ala tahrimi bai'il inab. Dengan hadis di atas jadi dalil haramnya menjual anggur mimmanit mimmayattakhidahu khamran, kepada orang yang dia sengaja beli anggur untuk bikin homer. Jadi ini satu di antara dalil bahwa orang jual anggur, padahal jual anggur kan halal. Karena makanan anggur itu halal, dijualnya pun halal. Tapi ketika dia jual anggur kepada orang yang mau bikin homer, maka Nabi mengancam siapapun yang jual, ini yang jualnya, bin nari, dengan ancaman neraka. Wahwa ma'al qasdi, itu pun kalau dia bermaksud. Jadi ngahaja we ngajual nate neangan zaman udah nyieun homer, dijual kadinya dengan harga yang agak tinggi begitu ya. Maka dia diancam dengan api neraka. Muharramun ijma'an, amal orang seperti itu haram secara ijma'. Jadi tidak ada ulama yang menyatakan halal, boleh, tidak. Semua menyatakan haram kalau dia bermaksud menjual homernya untuk orang yang mau bikin homer. Bagaimana kalau tidak dimaksudkan? Ya maka beneran deh anggur nanti sampai kering begitu ya. Lalu ia mau jual.
Dia tidak bermaksud jual kepada orang yang bikin bikin homer. Tapi ternyata yang beli bikin homer dari anggur yang dia jual. Bagaimana hukumnya? Ya. Wa amma ma'a adamil qasdi. Kata Imam As-Sad'ani, jika orang menjual anggur yang kering itu tidak ada maksud, ya, untuk menjual kepada orang yang bikin homer, maka Imam Al-Hadawiyah menyatakan yajujul bai' ma'al karohati, boleh menjualnya tapi makruh hukum nanti. Kalau makruh bagusan dilakukan, bagus ditinggal. Bagus dilakukan, bagus ditinggal. Ngan hese ninggalkeun anak. Semua juga menyatakan seperti itu. Nu makruh mah leuwih hade ditinggalkeun. Itu yang lebih baik. Makanya orang menjual anggur kering ya tidak bermaksud untuk menjual kepada orang yang bikin anggur. Boleh, bikin homer boleh, tapi karohah. Kenapa karohah? Wa yu'awwalu bi anna dzalika ma'asyak fi ja'lihi homron. Karena orang yang jual anggur ragu-ragu nih, yang beli mau bikin homer atau bukan. Masih ragu nih. Karena kebiasaan orang beli anggur kering untuk homer. Sekalipun dia bukan untuk bikin homer. Begitu. Tapi kan jadi ragu yang jual. Bawa-bawa ya dibikin homer begitu. Maka hukumnya boleh menjual tapi karohah. Wa amma idza alimahu fahuwa muharramun. Tapi kalau ia tahu yang beli untuk bikin homer, jadi haram menjualnya. Nah, wa yuqalu ala dalika. Nah, dari hadis di atas dan penerangan di atas bisa diambil satu natijah, satu kesimpulan ilmu. Makana yusta'anu bihi fi ma'siyatin fala yajuju bai'uha wala sirauha ijma'an. Para ulama sepakat apapun ya yang dengan itu akan mendukung terjadinya satu kemaksiatan, maka menjualnya tidak boleh. Ini kan banyak di kita ya. Nih. Ada orang jualan legging. Gitu. Jualan legging gitu ya. Dan identiknya pakaian seperti itu sekarang dipakai orang maksiat. Ya, nemong-nemong orang pun maksiat. Oh cenada teka temong tapi ngaleput. Tertutup begitu tapi ngaleput. Ini sama maksiat nih. Beda. Kan tapi bisa jadi legging itu dipakai daleman kan. Gak apa-apa. Biasa-biasa saja. Tapi identiknya sekarang orang beli pakaian seperti itu untuk pamer aurat. Begitu. Nah para ulama sepakat. Makana yusta'anu bihi fi maksiatin. Apapun yang dengan itu orang bisa terbantu untuk melakukan maksiat. Fala yazuju bai'uha wala sirauha ijma'an. Para ulama sepakat tidak boleh menjualnya. Ada orang jual pakaian itu pakaian renang ya. Barangkali ada di sini pengusaha seperti itu. Ya kudu loba sedekah dah. Gitu. Kenapa? Karena tidak yakin bersih. Kenapa? Kita ngambil untung dari maksiat orang begitu. Dan mun teu diparake
Itu boga untung orang. Begitu ya, seperti itu. Wa kadzalika bai'us silah wal qara minal kuffar. Dan begitu juga kita menjual senjata atau kaldai. Ya kalau sekarang kendaraan buat mengangkut kepada orang kafir. Sama. Idza kanu yasta'inuna biha ala harbil muslimin. Jika dengan senjata itu, peralatan itu, orang kafir bertenaga, berpotensi untuk menyerang orang muslim. Senjatanya ke orang dijual. Kanu kafir. Jadi kita tidak bisa ngomong begini. Yang penting kita jual saja. Kita kan menjual. Kita jual beli, dagang begitu. Nah ternyata ketika kita tahu senjata yang kita jual kepada orang kafir dipakai ya untuk ya menyengsarakan orang muslim atau menyerang orang Islam, orang muslim, maka itu tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Apik ya. Harus apik begitu ya. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yahrumu dzalika walau ghalaba ala dhannihi dzalika bil qara'id. Kalau kita tahu ya bahwa menjual sesuatu menjadi pembantu, pendukung ya terhadap orang melakukan maksiat. Koroin itu, korinah. Jadi ngabantu batur migawe maksiat. Maka ini tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Ya. Kenapa? Nah ini ayatnya yang terakhir. Surat Al-Ma'idah ayat 2. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi dengan keterangan-keterangan di atas jelas Imam Abdurrahman Al-Basami menyatakan yuqasu ala dzalika kullu ma a'ana ala maksiatin. Kalau dagang yang dagangan itu menjadi penyebab orang maksiat, maka dagangnya saja tidak boleh. Menjualnya saja tidak boleh. Maka itu dikiaskan kepada setiap apapun bentuknya yang dengan itu orang terbantu untuk melakukan maksiat, maka itu hukumnya haram. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mangga kalau betul. Cukup? Gak ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan. Saya aja Pak. Gimana kalau menjual barang yang barang umum, jadi yang beli nate kadang nujang maksiat aya, kadang nu henteu aya gitu. Itu hukumnya gimana Pak? Barang umum lah. Kayak pulsa gitu kan, pulsa mah tergantung yang pakai pulsa gitu. Oh iya. Cukup begitu? Bagaimana kalau kita menjual sesuatu yang umum? Bisa dipakai maksiat, bisa dipakai taat, kan begitu ya? Bagaimana hukumnya? Tadi dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah ya, kalau itu ada unsur zonnun ya, perkiraan, bil qoroin, membantu orang melakukan maksiat entong. Tapi kalau kita menjual, ada ya mah umum ngajual. Kan begitu? Gak ada unsur
apa kita ingin membantu orang melakukan maksiat, tidak. Tapi orang menggunakan itu untuk maksiat, urusan dirinya. Tapi kalau kita tahu, wah dipakai maksiat ke jelema ieu ya, meuli ti urang deh, entong dijual kadinya. Kenapa? Tadi dikatakan boleh, tapi hukumnya karohah. Kenapa karohah? Karena biasanya orang pakai ini yang saya jual untuk maksiat. Nah jadi karohah. Padahal belum tentu dipakai maksiat kan? Gitu. Jadi ini ikhtiyat, ya, kehati-hatian sehingga kita diajari oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sembarangan, tidak asal-asalan. Nu penting memboga untung, we. Enggak begitu. Cukup? Gak ada lagi? Cukup? Ya. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khairan kepada Bapak Ustadz Husain Aziz atas ilmunya, insya Allah menjadi manfaat bagi kita semua. Dan kembali diingatkan bahwa besok pada salat subuh akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran bersama Bapak Ustadz Nurdin. Diharapkan kehadirannya kembali. Dan kita tutup untuk malam hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.